Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang manajemen data dengan Google Sheet untuk analisis data, terutama untuk teman-teman yang belajar di sains, teknologi, teknik, dan juga matematika. Ini adalah tips praktisnya. Mengapa memilih Google Sheet? Ini akan saya bahas dan ini adalah yang paling utama, kolaborasi real time. Sekarang, saya ada di Vietnam, tapi juga berkolaborasi dengan teman-teman yang di Indonesia, ada teman-teman yang di Turki, Pakistan, dan negara-negara lainnya. Kalau kita menggunakan Excel, itu agak sedikit susah. Nanti akan saya jelaskan. Untuk saat ini, Google Sheet adalah yang paling bagus jika kita ingin berkolaborasi dengan suatu proyek yang memerlukan banyak tim. Bukan banyak tim, tapi banyak orang di dalamnya. Ini adalah perbandingan antara Google Sheet dan juga Microsoft Excel. Pertama, kalau Google Sheet, kita tidak perlu download. Kalau Excel, jelas kita perlu download. Spreadsheet gratis, tapi kalau Microsoft Excel kita perlu lisensi. Dan kalau teman-teman tidak memiliki lisensi, yang tidak bagus memang, tapi ada yang menggunakan crack. Tidak ada kendala versi. Pasti Google Spreadsheet itu adalah versi yang terbaru semua karena dia berbasis web. Tapi untuk yang Microsoft Excel, beda device bisa jadi beda versi. Kenapa? Ya karena permasalahan crack ini. Kalau mereka tidak punya lisensi, crack terus versinya beda, dan ketika menggunakan versi yang berbeda bisa jadi ada error karena ada hal yang tidak kompatibel antara versi satu dengan versi yang lain. Mudah dibagikan. Gmail itu sangat populer dibandingkan OneDrive. Siapa yang pakai OneDrive? Kecuali orang-orang yang kerja dan punya lisensi Microsoft. Tapi selain itu sangat jarang. Mudah dibuka di HP, PC, dan juga tablet. Tapi kalau Excel itu lebih dominan ke PC. Jadi misalnya saya secara personal kadang dikirimi data Excel itu agak susah kalau buka di jalan. Tapi misalnya kalau di Google Sheet, saya sambil makan pun bisa karena di HP kan ada Google Sheet. Jadi kita bisa lihat datanya secara langsung. Integrasi ekosistem Google. Ini sangat populer juga, Gmail, kita punya Google Drive, kita punya Google Form. Tapi kalau Excel, dia juga terintegrasi tapi dengan ekosistem dari Microsoft Word. Ada untuk visualisasi itu Power BI, ada apalagi saya tidak familiar dengan ekosistem Microsoft sebetulnya. Juga ada Microsoft Word, tapi yang paling populer itu adalah ekosistem Google. Pentingnya struktur dan organisasi data. Saya akan mengutarakan kenapa kita itu harus membuat sebuah struktur data yang bagus. Pertama, mencegah human error untuk data entry. Tidak hanya data entry, tapi juga misalnya kita punya sebuah Excel atau spreadsheet yang sangat kompleks. Tips ini tidak hanya untuk spreadsheet ya, tapi untuk Excel juga. Kita punya sebuah data yang kompleks, mungkin tidak terlalu jelas, maka orang akan bingung ini bacanya gimana, yang dibaca mana pun kadang susah. Bagaimana cara menginterpretasikannya, bagaimana cara mengupdate-nya, apakah ini yang paling update, dan lain sebagainya. Kalau susah seperti itu, human error akan sangat tinggi. Selanjutnya, memudahkan proses data cleaning. Kalau struktur data kita itu bagus, data cleaning kita itu akan mudah. Terutama untuk eksperimen-eksperimen yang datanya itu sangat banyak sekali. Yang ketiga adalah memastikan data siap untuk dianalisis oleh algoritma atau perangkat lunak lain. Kadang, data yang ada di Excel atau spreadsheet itu adalah bukan data final, tapi itu hanya sebuah bagian dari analisis yang lebih besar. Kadang kita ingin memakai Python, kita ingin memakai Power BI, atau apapun itu. Apapun itu, kita harus membuat sebuah struktur data yang bagus agar mudah untuk nanti kita lakukan analisis lebih lanjut. Atau mungkin untuk pemrosesan ke perangkat lunak yang lain. Sheet itu bukan hasil akhir. Jangan membuat, ya boleh saja sih, boleh saja untuk membuat sebuah sheet yang sangat bagus sekali. Maksudnya sangat mudah dibaca, hampir menyamai Microsoft Word, tapi itu sebetulnya bukan bukan tujuan Excel atau Google Sheet. Pertama, kita punya sebuah eksperimen atau simulasi. Kita dapat data kan? Data itu kita tulis di Google Spreadsheet. Barangkali kita ingin membuat sebuah grafik atau analisis yang sederhana.
Kalau keperluan kita itu memang grafik dan analisis yang sederhana, ya bagus kalau gitu. Kita bisa langsung membuat laporan akhir. Tapi kadang kita itu ingin grafik dengan resolusi lebih tinggi, grafik lebih detail, grafik yang lebih customizable, atau mungkin analisis yang lebih advance, analisis yang pakai teknik apa-apa gitu. Jadi kita perlu aplikasi tambahan atau perangkat lunak tambahan. Misalnya paling umum adalah Python. Kalau di Google Drive, bukan Google Drive, di ekosistem Google kita punya yang namanya Google Collaboratory. Setelah itu, udah pekerjaan kita selesai. Jadi, spreadsheet itu hanyalah satu bagian saja. Bagian utamanya, bukan bagian utamanya. Kita juga memerlukan misalnya Python untuk lebih advance, atau nanti kita akan gabungkan dengan Microsoft Word atau LaTeX kalau teman-teman mau. Tanyakan ke diri sendiri. Kita harus bertanya, misalnya orang awam baca data saya, mereka bisa nggak baca data saya? Kalau mereka nggak bisa, ya itu tidak terlalu bagus. Karena idealnya data yang bagus adalah data yang bisa dibaca untuk semua orang. Mungkin notasinya tidak bagus, penamaan variabelnya tidak bagus, dan lain sebagainya, satuannya nggak ada, itu juga akan mempersulit. Jangan jangan jauh-jauh ke orang awam. Kita tanya ke diri kita sendiri. Bisakah saya membaca data saya 1 tahun dari sekarang? Saya sendiri pun, saya Rio Agustian, kadang ketika membaca data saya yang sebelum saya tahu teknik-teknik ini, saya kadang bingung. Ini apa yang saya maksud? Ini menghitung apa? Datanya dari mana? Apa alur pikirnya? Rumus apa yang dipakai? Itu juga membingungkan. Mungkin teman-teman berpikir, itu terlalu berlebihan 1 tahun dari sekarang. 1 tahun dari sekarang nggak akan saya pikir. Ya, teman-teman nggak tahu masa depan. Bisa jadi teman-teman penelitiannya dipublish di jurnal. Nanti ditanyain sama reviewer misalnya, ada nggak datanya, masih ada nggak, gimana datanya, dan lain sebagainya. Bahkan kalau nggak dipublish di jurnal pun, bisa jadi teman-teman punya skripsi, terus adik tingkat teman-teman tanya, Kak ini gimana datanya dari mana gitu. Terus kita kasihkan datanya, mereka tanya, ini cara baca datanya gimana? Kita nggak bisa jawabnya, itu kan sebuah hal yang tidak bagus. Jadi idealnya, sebisa mungkin minimal kita bisa baca data kita sendiri. Kedua, paling bagus orang awam pun bisa baca data kita. Prinsip utama, tidy data. Data. Sebuah data yang rapi. Pertama adalah pembandingan dengan Python. Semoga teman-teman, karena STEM, belajar Python juga. Ini di Python. Ketika kita mendefinisikan sebuah list, sebuah variabel dalam tipe list, namanya masa, isi variabelnya adalah bukan isi variabel, tapi isi listnya adalah 0,5, 0,6 sampai n. Perbandingannya kalau kita menggunakan Excel atau Google Spreadsheet, ya ini adalah sebuah kolom headernya masa dan nilainya ke bawah seperti ini. Ketika kita ingin membuat sebuah variabel baru lagi, ya kita buat nama panjang dan isinya berbeda. Kalau di spreadsheet atau Excel, ya kita tambahkan kolom yang baru. Ketika teman-teman memahami ini, ketika teman-teman meresapi ini, yang akan saya jelaskan setelah ini itu tidak terlalu penting, karena teman-teman sudah paham. Ini logikanya sebetulnya. Semoga teman-teman bisa pause video ini, lihat dalam-dalam. Ininya begitu. Saya harap teman-teman paham. Tapi akan saya jelaskan lebih detail nanti. Dan ketika kita membuat header, itu harus unik. Masa, panjang, dan hindari bukan kata, tapi karakter spesial. Ada tanda petik, koma, titik, tanda tanya, slash. Kenapa? Karena tadi kita bukan bisa jadi, kita yang menentukan. Bisa jadi kita ingin data kita ini untuk pengolahan yang lebih lanjut. Misalnya nanti untuk input Python. Kalau input Python menggunakan ada karakter spesial, kan kita juga memerlukan teknik khusus dalam membersihkan hal-hal seperti ini. Sebenarnya kita tidak perlu kok menggunakan karakter-karakter spesial untuk menamai header, yang sederhana saja. Selanjutnya, satu baris itu satu observasi. Maksudnya bagaimana? Ini yang bagus. Satu baris,
Misalnya pada eksperimen nomor 1, ini ceritanya itu adalah sebuah eksperimen ayunan harmonik bandul. Jadi pada eksperimen pertama, kita punya variabel panjang tali, ya ada satu. Periode, ya ada satu. Frekuensi, ya ada satu. Itu maksudnya. Satu baris, satu observasi. Jangan lupa beri satuan. Yang buruk bagaimana? Ini adalah yang buruk. Dalam satu baris, misalnya, ini pada eksperimen yang pertama. Contoh kasusnya adalah misalnya kita memiliki bukan dua, lebih dari satu variabel yang ingin kita ubah. Yang biasanya kita ubah kan hanya panjang tali, tapi misalnya kita juga ingin mengubah massa dari bola, massa dari bandul. Mungkin teman-teman berpikir, oke, ini penelitiannya seperti ini, akan saya buat satu lembar saja, satu area gini. Massa 100 gram di sini, massa 200 gram di sini. Tapi ini bukan praktek yang bagus. Pada eksperimen pertama, panjang tali variabelnya ada 2, 0,5 dan di sini ada 0,5 juga. Ini periodenya, ini kebetulan sama karena saya lupa untuk mengubah. Tapi kalau beda, itu akan membingungkan. Teman-teman coba ingat-ingat tentang slide yang Python tadi. Kalau kita ingin membuat variabel baru, kan berarti ya nggak boleh sama kan panjang tali. Mungkin bisa seperti ini, panjang tali 1, ini panjang tali 2. Tapi yang seperti ini itu sangat tidak bagus. Saya akan jelaskan nanti di paling akhir juga, karena ada praktek sedikit. Ini nggak bagus. Yang kedua, satu kolom, satu variabel. Yang tadi Python sama persis. Ini kolom nomor itu adalah nomor eksperimen ke berapa. Panjang tali, variabel panjang tali adalah 0,5, 0,6, 0,7. Variabel periode, ini. Variabel frekuensi, ini. Yang seperti ini itu tidak bagus. Di sini ada variabel panjang tali. Oke, nilai panjang tali ada 0,5, 0,6, 0,7. Nilai panjang tali 0. Maksudnya bukan 0 sih, kosong. Itu kan aneh. Nilai panjang tali kayak gini, nilai panjang tali. Itu kan secara pemrograman Python itu nggak masuk akal sebetulnya. Jadi itu yang saya inginkan. Yang saya inginkan teman-teman ketika lihat contoh Python tadi itu betul-betul merasakannya. Karena nanti ketika teman-teman belajar data science menggunakan Pandas, teman-teman akan lebih paham lagi. Jadi jangan pakai seperti ini, oke? Selanjutnya, hindari merge cell. Misalnya, oke, kita tidak membuat sebuah seperti ini, tapi akan saya buat variabel baru. Lebih bagus, oke, ada 2 tipe orang. Yang pertama, masing-masing baris diberi nilai. Oke, itu yang paling bagus. Atau yang kedua, mungkin agak malas. Nggak malas juga sih, bagus. Bagus untuk visualisasi. Di sini, yang masanya 100 gram dijadikan satu merge cell, dan yang 200 dijadikan satu. Ini bagus, tapi bagus lebih ke final report di Word. Kalau untuk hitung-hitungan, tidak terlalu ideal. Kenapa? Karena kita membatasi diri kita dari fitur-fitur yang ada di spreadsheet atau Excel. Misalnya, katakanlah, di sini kita tidak secara real life ya, secara nyata kita nggak akan diminta untuk mengurutkan dari frekuensi terbesar yang terkecil ke yang terkecil. Tapi di eksperimen-eksperimen lain itu mungkin. Jadi kita filter frekuensi dari yang paling besar ke yang paling kecil. Hasilnya berhasil. Ini kan nanti teman-teman bisa cari bagaimana cara membuat filter. Sebetulnya gampang. Tinggal blok semua, insert filter, terus klik yang ini, piramida terbalik, klik filter, filter Z ke A. Nanti kita dapat hasil filternya dari yang paling besar ke yang paling kecil. Di sini juga bisa dilihat urutan eksperimennya berubah karena yang dari filter kita kan yang penting itu adalah urutan dari frekuensinya. Coba kita melakukan hal yang sama pada bentuk yang seperti ini. Hasilnya error, nggak bisa. Jadi itu, jangan gunakan merge cell kalau bisa. Selanjutnya, jika ubah format, ubah satu kolom. Misalnya kita ada menambahkan data yang lain. Misalnya awalnya kita satu angka di belakang koma, terus ketika kita tambah, entah kenapa
tiba-tiba jadi 3 angka di belakang koma. Yang paling umum adalah orang memblok yang salah. Ya, bisa sih, tapi itu rawan salah. Memungkinkan human error dengan salah blok. Entah itu blok lebih banyak atau blok lebih sedikit. Itu tidak bagus. Bagusnya adalah blok semuanya. Jadi kalau salah, salah semua. Kalau betul, betul semua. Dan ini pasti konsisten. Kenapa kalau salah-salah semua itu lebih bagus? Kenapa? Kalau salah semua, itu kita lihat errornya gampang. Karena, kok salah semua? Itu gampang. Tapi kalau misalnya salahnya cuma satu, dua, itu sangat susah dideteksi. Misalnya kita punya 1.000 data, yang salah cuma dua, itu sangat susah sekali. Kalau kita 1.000 data, salah semua, kan kelihatan, loh, kok hasilnya aneh gitu. Tapi misalnya kita punya 1.000 data, yang 998 betul, kita nyari dua yang salah pun nggak kelihatan. Barangkali bagi kita itu sekedar kayak noise atau outlier. Tapi itu adalah kesalahan sistematis. Itu nggak bagus. Kalau bisa, ubah langsung satu kolom. Nanti akan kita praktek juga. Gunakan fitur freeze. Ada namanya fitur freeze, itu adalah membekukan. Seperti namanya. Jadi, misalnya kita ingin memfreeze baris pertama. Kita klik baris pertama, klik kanan, view more row action. Kita pilih yang freeze up to row 1. Nanti, baris pertama itu akan dibekukan. Ketika kita scroll ke bawah, misalnya ini saya scroll sampai baris ke-12, maka header-nya itu tetap di sini. Ini akan memudahkan kita karena kita nggak perlu lihat ini data mewakili apa, ini variabel apa. Barangkali bagi kita yang membuat data ini, itu nggak masalah karena kita hafal. Tapi lagi, bukan hanya untuk kita, tapi teman-teman kita yang kita berkolaborasi dengan mereka, atau mungkin teman-teman mahasiswa lain yang belajar, atau mungkin orang awam yang ingin sekedar lihat, ini akan sangat membantu. Apalagi kalau barisnya sampai 1.000. Kita kan scroll bawah gitu, lupa. Scroll ke atas lagi, bawah, terus ke atas lagi. Itu nggak bagus. Ini juga bisa berlaku untuk kolom. Sama, kita klik kolom, klik kanan, kita ini, dan freeze up to first column. Nanti hasilnya seperti ini. Ini sangat membantu kita. Jadi kita akan, ini adalah frekuensi untuk eksperimen ke-11. Gunakan fitur copy format. Kita akan praktek mulai dari sini. Apa maksudnya copy format? Jadi maksudnya seperti ini. Misalnya, permasalahannya tadi ini. Misalnya kita memiliki sebuah format yang berbeda. Tiba-tiba ada 3 angka di belakang koma. Kita ingin menyamakan dengan ini. Secara awam, naluri ya, pasti kita, blok yang salah, saya sesuaikan ini di tengah. Ke tengah, berarti center. Lalu, ini satu angka di belakang koma. Saya kurangi. Ini nggak bagus. Yang paling bagus adalah ini, klik mana yang ingin kita copy formatnya. Ini kan, yang atas, ini yang ingin kita mau. Kita klik, kita pilih ini, paint format. Kita klik, dan kita klik mana yang ingin kita tempel formatnya. Ke sini. Nah ini. Jadi seperti ini. Tadi saya jelaskan, jangan hanya yang di blok, tapi satu kolom sekalian. Maksudnya seperti apa? Sama prosesnya. Kita copy, dan klik kolomnya. Jadi ini ke bawah, formatnya akan sama. Paling ini beda, ya tinggal di bold lagi. Itu yang paling bagus. Saya juga akan bilang tentang seperti ini. Misalnya, kita ingin mengubah kolom di bawah seperti ini. Kan yang bawah juga ikutan. Itu nggak bagus. Atau mungkin kita ingin transpose, kita ingin filtering seperti apa, dan lain sebagainya, itu akan sangat mempersulit kita. Apalagi yang bentuknya seperti ini. Ketika saya ingin filter ini, nanti yang sebelah sini juga keikutan ke itu kan. Urutannya juga ikut berubah. Itu juga tidak bagus. Apalagi nanti di penelitian yang asli, gak hanya ini, tapi sangat banyak sekali. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.